Saudari-saudaraku yang terkasih berkah dalam, semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang baik, di kampung saya pernah ada kejadian. Ada keluarga yang salah satu anggota keluarganya sakit, lalu kemudian memang terpaksa lama tinggal di rumah sakit karena pengobatan, sering bolak-balik ke rumah sakit. Lalu kemudian karena rumah sering kosong, anaknya tidak di rumah dan bekerja, maka satu peristiwa mengagetkan kami bahwa rumahnya dibobol maling. Sudah sakit sangat keras, lalu kemudian rumahnya dibobol maling, perhiasan dan motor Jeep dibondol orang-orang. Karena kejadian ini, lalu yang unik adalah RT setempat lalu mulai mencari-cari orang sakit, bukan mencari-cari pencurinya. Udah nggak ketahuan. Kemudian RT dengan inisiatif, bagaimana caranya kita mencari orang yang sakit lalu kemudian menjaga rumahnya. Lalu kemudian berkembanglah ide dari banyak orang di sana, lintas agama, Kristen, Katolik, dan Muslim, dan seterusnya. Tidak hanya menjaga rumah, tetapi ternyata juga bersih-bersih rumah, beres-beres rumah. Dan bahkan ada yang sudah sakit keras, lalu karena terbatas tenaganya untuk bisa ke toilet, ke kamar mandi, maka juga dibuatkan WC di sekitar kamar, bukan kamar mandi di dalam, tetapi di sebelah kamar. Sampai segitunya, oleh karena ada kejadian ini, membuat saya terharu memang. Tapi ada peristiwa yang kedua juga yang mirip-mirip dengan ini, tetapi beda konteks. Di stasi dengan jumlah umat yang tidak terlalu banyak, hanya ada satu orang yang punya kendaraan mobil, banyak yang lansia, dan rumah di stasi itu jarak di antara umat itu jauh-jauh, dengan gereja pun jauh. Maka satu orang ini yang kebetulan juga ketua stasi plus Pak Lurah juga, ini orang Katolik yang jadi lurah dan plus jadi Katolik ini, jadi ketua stasi. Setiap minggu antar jemput lansia. Ini juga cerita yang membuat saya saya terkesan dengan situasi yang ternyata ya banyak orang baik, masih banyak orang yang baik yang ada di sekitar kita. Dan terkait hal ini, 2 bulan saya ada di sini juga sudah mendengar berita-berita tentang kebaikan-kebaikan kita. Banyak orang juga yang dengan kemurahan hatinya antar jemput mereka yang terbatas secara kemampuan fisik dan kesehatan dan seterusnya. Orang-orang dengan murah hati antar jemput mereka itu. Lalu juga ada ide, sudah saya dengar juga dari salah satu lingkungan, untuk bersih-bersih rumah orang yang sakit, yang lansia. Wah, ternyata sampai di sini pun saya masih melihat jejak-jejak kebaikan yang barangkali ya tidak terlalu besar gemanya, karena tidak besar kegiatannya. Tetapi itu kalau dibuat inventarisasi data, banyak sekali orang ternyata buat kebaikan, entah skalanya kecil atau besar, intinya banyak. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang hadir di sini yang ikut misa pagi hari ini, juga saya yakin adalah orang-orang yang dalam Mazmur tanggapan tadi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak. Tuhan minta memang agar kita menyelamatkan orang. Tuhan minta memang agar kita mewujudkan sabda yang sudah kita dengar. Tuhan minta agar iman yang sudah kita hayati itu diwujudkan dalam tindakan. Inilah kehendak Dia. Tetapi barangkali kita tergoda. Kita sudah tahu kehendak Dia macam ini, kita wujudkan dalam kebaikan-kebaikan kita, kasih kita. Tetapi barangkali kadang kita cepat puas terhadap kebaikan-kebaikan itu. Bisa jadi kita setelah mencapai target tertentu untuk membuat suatu kebaikan, kita langsung selesai. Padahal kebaikan itu bukan target.
Artinya setelah orang mencapai suatu kebaikan tertentu, program tertentu, kebaikan itu tidak selesai setelah program dijalankan. Kebaikan itu justru mesti semakin hari makin luas. Makin kita menerobos banyak tantangan, kebaikan juga mesti semakin banyak caranya dan juga sarananya. Orang mesti semakin hari makin baik. Bukan hanya setelah punya target selesai, kita juga selesai untuk buat kebaikan. Tidak. Kebaikan tidak membuat kita cepat puas, tetapi sebaliknya membuat kita terus kreatif, cari cara lain untuk bisa tetap buat baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita seperti yang tadi saya katakan cepat puas tentang yang kita sudah buat, barangkali yang ditegur, yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya dalam bacaan pertama ini juga bisa kita renungkan bersama. Yesaya tadi sudah sangat setia, taat sebagai nabi. Dia sudah sangat tekun menjalankan tugas penutusannya sebagai nabi. Tetapi Tuhan tadi bilang apa? Terlalu sedikit. Yesaya sudah merasa puas, dia bisa buat ini dan itu. Sudah setia, sudah sangat baik. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan yang lain dari yang Yesaya pikirkan dan Yesaya buat. Ternyata Tuhan mengatakan kepada Yesaya, terlalu sedikit, masih kurang. Terlalu sedikit untukmu kalau hanya menjadi hamba-Ku. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini kita. Bisa jadi yang bagi kita itu sudah mantap, sudah maksimal kebaikan-kebaikan kita. Tapi kemudian untuk Allah barangkali belum cukup. Menurut kita sudah sangat baik, tetapi bisa jadi Allah tetap menuntut kebaikan-kebaikan kita yang jauh lebih besar. Maka memang perlu kreatif. Maka memang perlu lebih peka, melihat celah-celah supaya kita bisa buat baik. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, jelas apa yang dirasa cukup untuk kita bisa jadi dan sangat mungkin terjadi masih kurang untuk Allah, masih terlalu sedikit. Tuhan menuntut sesuatu yang lebih besar dari itu. Persis tema Natal tahun ini, tahun 2022 maksudnya. Cari jalan lain. Semakin kreatif, cari jalan-jalan yang alternatif supaya kita semakin berbuat baik, semakin berbela rasa di tahun ini. Apalagi di tahun ini kita pada hari ini nanti secara simbolik kita akan membuka tahun kesejahteraan bersama. Dan jelas keluarga-keluarga Kristiani di Kuskupan Agung Jakarta diundang untuk hal ini. Diundang untuk menjadi komunitas keluarga yang sungguh-sungguh menjadi pionir kebaikan-kebaikan itu. Dimulai dari keluarga. Keluarga-keluarga Kristiani diundang untuk mari buat kebaikan untuk keluarga dan juga akhirnya memancar di sesama. Mengapa kita harus buat kebaikan? Ini yang penting. Mengapa? Karena kita harus sadar kita itu sudah diberi kebaikan yang luar biasa banyak oleh Allah. Maka Keuskupan meminta kita, mari sadar kita itu sudah sangat sejahtera dengan aneka rahmat yang kita punya, dengan aneka talenta, kemampuan, potensi diri yang luar biasa melimpah. Ini yang Keuskupan minta untuk disadari. Kita sudah sejahtera, maka mari kita buat yang lain juga sejahtera dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka poin utamanya adalah mari kembali menyadari terus-menerus saya sejahtera. Maka saya perlu juga buat yang lain sejahtera melalui tindakan-tindakan kebaikan kita. Mungkin ada yang tanya, lah saya belum beres secara keluarga. Ekonomi juga masih tertatih-tatih. Keluarga juga tidak terlalu damai dan akur. Tidak. Kita diminta oleh Keuskupan untuk tidak menunda, menyimpan kebaikan. Tidak lalu kemudian harus menunggu rahmat baru ada pada kita, lalu kita nanti baru bilang. Tidak. Hari ini juga setiap hari karena ada rahmat baru dari Allah, itu pula jadi kesempatan kita untuk buat baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesaya, kita membuat kebaikan bersama-sama, menyejahterakan kehidupan bersama. Tujuannya adalah supaya
nama Allah dimuliakan. Supaya orang Kristiani menjadi dikenal oleh karena kebaikan-kebaikannya. Oh, ini toh Allahnya orang Kristiani terwujud dalam tindakan-tindakan mereka. Maka mari kita mohon rahmat dan mohon berkat agar kita di tahun 2023 ini dengan dibukanya tahun kesejahteraan bersama, tahun di mana kita diundang menjadi terang bagi sesama, tahun di mana kita melalui kebaikan kita juga mengagungkan, memuliakan nama Allah. Mari kita jadikan visi ini sebagai bagian hidup keluarga dan lingkungan kita. Kita satukan visi-misi kita untuk arah ini, menyejahterakan. Kita buat banyak kebaikan untuk keluarga dan sesama. Banyak contoh yang lain yang masih bisa Anda semua tambahkan. Tetapi saya mau tambahkan beberapa hal yang sudah nyata konkret yang saya terima dan sudah dilakukan beberapa orang. Ada yang sudah yang punya banyak kebun kosong, lalu kemudian diminta umat yang membutuhkan biaya, kemudian boleh menggarap kebun itu, tanami pisang, tanami macam-macam dan sayuran untuk umatnya dan untuk stasi setempat. Itu ada. Lalu yang kedua, ada yang baru-baru ini menyediakan banyak makanan, minuman dan apapun, kopi dan seterusnya di pos kampling. Jadi pos kampling itu menjadi seperti hotel gitu. Banyak makanan, banyak minuman, tempatnya diperbaiki. Jadi pos kampling di desa itu ternyata disupport oleh banyak orang baik di desa itu. Ini untuk supaya orang-orang mau jaga malam pos ronda. Banyak orang akhirnya duduk di situ. Ini kebaikan yang akhirnya membuat orang lain juga ingin ya mewujudkan kebaikan dengan jaga malam. Pos kamplingnya jadi ramai. Lalu kemudian ada rumah-rumah di lingkungan yang menjadikan tempatnya sebagai base camp lingkungan. Jadi tempat kur, jadi tempat mancing, tempat arisan. Lalu kemudian yang paling terakhir kemarin diberi info juga menjadi tempat untuk sekolah minggu tepi sawah. Dibuat pendopo yang sederhana, lalu untuk sekolah minggu lingkungan. Ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita undang pribadi, keluarga, dan lingkungan. Maka mari saudara-saudari, dengan penuh syukur kita buka tahun ini, tahun kesejahteraan bersama, dibantu oleh bacaan-bacaan hari ini. Moga-moga kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita menjadi orang-orang pribadi dan keluarga yang ternyata bisa kok memberkati orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.